Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Islam merupakan agama yang paling kompleks. Dalam ajarannya, selalu mengarahkan umatnya pada kebaikan. Salah satu ajarannya adalah tentang adab makan dan minum. Di sana kita dianjurkan untuk memakan makanan yang banyak manfaatnya. Selain itu, ada beberapa makanan yang diharamkan karena banyak keburukannya. Salah satunya adalah daging babi. Sebagai umat muslim, kita pun dilarang serta diharamkan memakan daging babi. Tentunya larangan ini juga tertulis jelas di dalam Al-Quran. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus mematuhinya. Karena setiap larangan pasti memiliki maksud untuk melindungi kita dari mara bahaya dan siksa api neraka. Lalu kenapa kita tidak boleh memakan daging babi dan apa dampak bagi kesehatan kita jika memakannya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kamu utuh dan tidak tersesat. Berikut fakta di balik haramnya memakan daging babi untuk umat muslim versi dari Magenta Islam. Daging babi adalah sarang penyakit. Babi merupakan hewan berkaki empat yang mempunyai pola hidup sangat jorok. Hewan ini pun bisa saja hidup di kubangan lumpur dan tidak pergi kemana-mana, yang makan apa saja yang ada di sekitarnya dengan lahap tanpa memperdulikan kebersihan dari pangan yang disantapnya. Pola hidup kotor tersebut pun membawa berbagai macam bibit penyakit yang sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan memakan daging babi, para bibit penyakit tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya dan berkembang menjadi penyakit mematikan untuk kita semua. Beberapa bibit penyakit yang ada dalam daging babi yaitu cacing pita, cacing spiral, cacing tambang, cacing paru, cacing usus, cacing skistosoma, bakteri tuberkulosis, bakteri kolera, bakteri brucellosis, suis, virus cacar, virus kudis, parasit protozoa Bacillium coli, parasit protozoa Toxoplasma gondii. Selain itu, adanya virus flu babi menjadikan daging babi ini sangat berbahaya untuk kita makan. Flu babi ini, sahabat beriman, merupakan penyakit hewan tersebut yang mudah menular ke babi yang ada di sekitarnya. Virus ini pun bisa masuk ke dalam tubuh manusia jika kita mengkonsumsi daging tersebut. Oleh karena itu, janganlah sesekali kita sebagai umat muslim untuk mencoba daging babi karena rasa penasaran saja. Hal ini pun bisa membahayakan kesehatan kita. Selain itu, kita juga sudah melakukan perbuatan dosa karena melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hal itu pun bisa menyeret kita ke dalam api neraka dan siksa dengan sangat pedih di sana. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dilarang keras dalam ajaran Islam. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan para penganutnya. Setiap ajarannya ditujukan untuk keselamatan umatnya di dunia maupun di akhirat. Dari cara beribadah, cara beramal baik dan adab makan serta minum. Sebagai umat muslim, kita pun dilarang untuk memakan daging babi. Makanan tersebut diharamkan dalam ajaran Islam. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3.
Dari ayat tadi pun sudah sangat jelas kita dilarang dalam Islam untuk memakan daging babi. Hal tersebut pun terbukti melindungi para umat muslim karena dalam pembedahan daging babi ternyata banyak sekali bakteri dan cacing yang membawa berbagai macam penyakit. Bersyukurlah kita menganut agama Islam yang sangat peduli terhadap keselamatan umatnya. Babi tidak mempunyai leher. Dalam ajaran Islam mempunyai cara untuk menyembelih hewan agar hewan tersebut menjadi halal untuk dimakan. Banyak orang dari negeri Eropa dan Amerika melihat sangat kejam dengan menyembelih hewan tersebut. Namun setelah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti dari Eropa, mereka menyimpulkan penyembelihan dengan syariat Islam tidaklah menyakiti hewan tersebut. Dalam proses penyembelihan juga harus memotong 3 saluran leher menggunakan pisau yang sangat tajam. 3 saluran tersebut antara lain adalah saluran makan, saluran napas, dan 2 saluran pembuluh darah, yakni arteri karotis dan vena jugularis. Namun sahabat beriman, babi tidak mempunyai leher, menjadikan hewan ini pun tidak bisa disembelih secara ajaran Islam. Tentunya hal tersebut membuat dagingnya menjadi haram untuk kita makan. Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan bagaimana penyembelihan dalam ajaran Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Menyembelih 2 ekor kambing kibas yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa hadis tadi pun kita mengetahui bahwa babi tidak dapat disembelih dengan syariat Islam. Wajar saja jika hewan ini menjadi salah satu hewan yang haram untuk dimakan. Faktor lingkungan hidupnya yang kotor membawa banyak bakteri di dagingnya. Hal itu juga tidak akan baik untuk kesehatan yang mengkonsumsinya. Dari situ kita mengetahui banyaknya keuntungan dari tidak mengkonsumsi daging babi. Babi tidak memiliki kelenjar keringat. Kebanyakan hewan memiliki kelenjar keringat untuk membuang toksin atau racun dalam tubuhnya. Namun hal ini sahabat beriman tidak dimiliki oleh babi. Dengan begitu, babi tidak mampu mengeluarkan racun yang ada dalam tubuhnya. Tentu hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas dari dagingnya. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang memiliki kebiasaan makan apapun. Tak hanya tumbuh-tumbuhan saja, babi juga sangat menyukai daging. Bahkan tidak jarang memakan feses atau bahkan bayinya sendiri. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Dengan pola hidup seperti itu, akan banyak sekali racun yang masuk ke makanan yang dikonsumsi oleh babi tersebut. Racun yang tidak bisa keluar dari tubuhnya pun akan meresap ke dalam dagingnya, sehingga membuatnya menjadi beracun dan rawan sekali tumbuh penyakit jika mengkonsumsinya. Memang sudah sangat jelas mengapa Islam melarang umatnya untuk tidak memakan daging babi, karena lebih banyak keburukannya daripada kebaikan yang didapatnya. Infeksi cacing pita. Kalau makan daging babi sahabat beriman, kita rawan terkena infeksi cacing pita. Karena dalam daging babi terdapat banyak sekali parasit dan bakteri di dalamnya. Hal ini pun cukup sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Daging babi pun memiliki infeksi cacing pita atau taeniasis. Cacing pita ini pun jika masuk ke dalam perut manusia akan menetas menjadi larva. Selanjutnya larva akan melanjutkan perjalanan menuju usus dan masuk ke peredaran darah. Selain itu cacing pita juga dapat menyebar ke bagian dalam tubuh lainnya seperti otot, mata, dan juga otak. Ada beberapa gejala jika seseorang terinfeksi cacing pita ini. Di antaranya adalah diare, sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Namun infeksi cacing pita tersebut bisa menyebabkan benjolan kecil di bawah kulitmu. Maka sahabat beriman, marilah kita jalankan perintah Allah Ta'ala dan jauhi segala larangannya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam neraka karena makanan yang kita konsumsi selama hidup di dunia ini.
Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.